Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang cuma sholat tarawih masih yang Allah muliakan bersama informasi yang pertama yaitu pernikahan hari yang lalu malam kemarin itu sekitar 70 rupiah. Kami sampaikan juga kepada semua yang sudah merupakan kebaikan ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah kepada doa kami. Kami juga sampaikan terima kasih kepada berbagi takjil untuk kita semua setiap sore harinya. Nah, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Kami informasikan juga bahwa DKM menerima wakam dan hadiah bagi jemaah sekalian bisa menitipkan kepada zakat yang ada di dimulai dari baca asar hingga mungkin baca besaran sesuai dengan edaran dari Basnas Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung sebesar Rp22.500. Insya Allah DKM juga akan mengadakan sholat Idul Fitri di lapangan depan masjid pada 1 Syawal 1444 Hijriah. Insya Allah pada malam hari ini yang akan bertindak sebagai imam tarawih sekaligus juga untuk Madinah SPD. Alhamdulillah kita demikian yang bisa disampaikan. Perhatikan secara bersama kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah tarawih rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Mudah-mudahan kita yang sampai malam hari ini Allah gerakan untuk melaksanakan rangkaian ibadah sholat Aisyah, kemudian lanjut dengan tarawih. Kemudian Allah kelak kumpulkan kita kembali di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala amal-amal yang sudah kita lakukan sampai detik ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih rahimakumullah. Ya, alhamdulillah Allah masih berikan nikmat sehat kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah menggerakkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Tentu Allah menggerakkan kita bukan dengan sebab, tentu bukan tanpa sebab. Tentu Allah menggerakkan kita bukan semata-mata begitu saja atau cuma-cuma begitu ya. Allah menggerakkan kita karena Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui niat, ya, tekad kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, khususnya pada malam hari ini rangkaian ibadah sholat Isya dan lanjut dengan sholat tarawih. Karena kita meniatkan, karena kita punya tekad yang kuat, maka kemudian Allah menggerakkan kita ke sini. Kalau kita tidak ada kemauan, kalau kita tidak ada niat, ya mungkin aktivitas hari ini yang kita lakukan selain hadir di masjid, ya macam-macam. Karena sesungguhnya kehadiran kita di masjid bukan masalah umur, tua muda gitu ya, bukan masalah sehat atau sakit, bukan masalah jauh atau dekat. Ini masalahnya adalah kita punya niat, punya tekad atau tidak. Karena yang jauh Allah akan gerakan. Begitupun yang dekat juga tidak Allah gerakan karena memang tidak punya keinginan, tidak punya niat. Nah, maka jamaah tarawih rahimakumullah, ketika satu takdir Allah ke takdir Allah lainnya kemudian Allah berikan kepada kita, sesungguhnya yaitu puzzle kehidupan kita. Ketika ada satu kesempatan ke kesempatan yang lainnya yang Allah masih berikan kepada kita, itu adalah kasih sayang yang Allah masih berikan kepada kita dan itu belum terputus yang diberikan kepada kita. Maka mari kita sama-sama manfaatkan, mari kita sama-sama sikapi segala kesempatan, setiap takdir, setiap kehendak Allah, setiap waktu yang Allah masih berikan kepada kita dengan amal-amal terbaik kita, yang mudah-mudahan amal-amal itu semua menjadi bekal kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini kita masuk ke malam 14 ya kalau tidak salah. Artinya sudah hampir setengah dari Ramadan ini akan kita lalui. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan amal-amal kita yang kemarin-kemarin? Kalau kita punya harapan yang besar, kalau kita punya keinginan yang besar agar di bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang berbeda dengan segala keutamaannya, maka mari kita mengevaluasi 13 hari ke belakang untuk kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan di sisa waktu Ramadan. Di pertemuan sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya disampaikan bahwa sesungguhnya setiap amal seseorang itu bergantung pada akhirnya. Dan hari ini Allah belum memberikan akhir itu kepada kita. Allah belum menuntaskan, ya Allah belum menghentikan kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah, rangkaian aktivitas, rangkaian tugas kita kepada Allah. Maka mari kita evaluasi di hari-hari yang kemarin untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan di hari-hari berikutnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang husnul khatimah, yang akhir dari Ramadan kita semakin baik, semakin kokoh keimanan kita, sehingga la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, maka ketakwaan itu juga terpatri, tertanam dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih rahimakumullah, di antara rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang ini biasanya dilakukan berbeda seperti di bulan yang lainnya adalah salah satunya bagaimana interaksi umat Islam di bulan Ramadan ini semakin intensif, semakin intim dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini musaddiqul lima baina yadayh,
Al-Quran ini menjadi penyempurna dari kitab sebelumnya. Al-Quran ini menjadi petunjuk. Al-Quran ini menjadi pedoman. Dan Al-Quran ini diturunkan di bulan terbaik, ya, dari bulan-bulan Allah yang lainnya yang baik. Al-Quran ini juga diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Khatimul Anbiya, dengan rangkaian yang kita juga tahu bagaimana proses turunnya Al-Quran atau turunnya wahyu kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran di ayat rangkaian dari ayat-ayat yang berkenaan dengan saum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an, gitu ya. Hudan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan hudan, bahasa petunjuk, dan kemudian hudan ini Allah tidak menggunakan alif lam yang artinya secara harfiah menurut kaidah bahasa Arab, hudan yang dimaksud adalah petunjuk-petunjuk yang secara umum, petunjuk yang sangat komprehensif, yang sangat menyeluruh. Tidak spesifik petunjuk untuk apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai kata hudan, begitu ya. Tidak al-huda linnas misalnya. Wa bayyinatin minal huda, dan kemudian ketika Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi kita, dan Allah pun menjadikan Al-Qur'an ini bayyinat, penjelasan. Di dalam Al-Quran banyak penjelasan-penjelasan atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi ketika Allah ngasih petunjuk kepada kita, gitu ya, ini bagaimana cara hidup bahagia misalnya, ya Allah ngasih petunjuk dalam Al-Quran. Bagaimana cara menjalani peran rumah tangga, Allah ngasih petunjuk. Bagaimana menjalani peran sebagai seorang ayah, seorang ibu, Allah ngasih petunjuk. Dan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita itu, barangkali ada beberapa petunjuk yang belum bisa kita pahami, yang belum jelas. Maka di Al-Quran pula lah penjelasan-penjelasan yang Allah sudah siapkan untuk kita. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu juga kemudian selain petunjuk, di dalamnya juga menjelaskan secara terperinci, menjelaskan secara lebih spesifik, lebih khusus, berkenaan dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya ada dalam kaidah ilmu tafsir itu tafsir ayat dengan ayat yang lain. Itu bagian dari bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bayyinatin minal huda, dan kemudian Al-Quran juga menjadi wal furqan, al-furqan. Nah ini spesifik. Yang dimaksud dengan al-furqan, yang dimaksud dengan pembeda, bahwa kemudian Al-Quran ini menjadi pembeda. Al-Quran ini berbicara halal dan haram. Al-Quran ini berbicara baik dan buruk. Al-Quran ini berbicara perintah dan kemudian berbicara larangan. Jamaah tarawih rahimakumullah, maka oleh sebab itu marilah kita memanfaatkan, sekali lagi saya pribadi mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengajak jamaah semuanya, mari kita manfaatkan kesempatan yang ada, kesempatan yang langka, waktu-waktu sisa dari bulan Ramadan ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara membaca ayat suci Al-Quran, membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang bagaimana kemudian Allah memberikan perhatian yang sangat begitu ya, detail, yang sangat intensif kepada kita semua dalam Al-Quran. Seruan-seruan dalam Al-Quran misalnya ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, dan seruan-seruan lainnya itu bentuk perhatiannya Allah kepada kita, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Karena banyak sekali keutamaan dari interaksi kita dengan Al-Quran. Banyak sekali keutamaan saat kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui tilawatul Quran, melalui interaksi kita dengan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan kita, bacaan Al-Quran kita. Banyak ya, diantaranya Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, beberapa hadis berbicara tentang keutamaan baca Al-Quran. Misalnya yang pertama, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah SAW, bacalah oleh kalian Al-Quran.
Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Ya. Syafi'an li ashabih. Menarik. Di hadis ini, perintah yang pertamanya disuruh membaca kita itu. Tapi Al-Quran ini akan menjadi syafaat li ashabihi, bagi orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran ini menjadi sahabat bukan bagi yang sekedar membacanya saja. Memang kita disuruh membaca, karena dari membaca itu, insya Allah berikutnya kita akan penasaran dengan arti dari Al-Quran, maka biasanya kita mentadaburi arti dari Al-Quran itu sendiri. Kita baca, oh ini artinya, oh ini maksudnya, dan seterusnya misalnya. Makanya kata Rasulullah, syafi'an li ashabi. Bagaimana agar kita menjadi sahabat Al-Quran? Bagaimana agar kita menjadi, agar Al-Quran itu dapat menjadi syafaat bagi kita? Maka tadi diantaranya kita membaca, diantaranya kita mencoba memahami, dan tentu yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama misalnya, begitu ya. Kemudian yang kedua, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan ini Masya Allah luar biasa, begitu ya. Keutamaan yang kedua misalnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan, gitu ya, sudah menyiapkan kedudukan kita nanti di akhirat itu sesuai dengan apa yang kita baca. Ya. Keutamaan memiliki hafalan Al-Quran, keutamaan memiliki bacaan Al-Quran itu akan menjadi penentu atau sebab Allah memberikan tempat sesuai dengan kapasitas kita membaca Al-Quran. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, yuqalu li sahibihil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayati taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran atau orang yang menghafalkan Al-Quran, bacalah dan naikkanlah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya. Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau yang engkau hafal. Ini Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi tidak lantas kemudian kita jadi insecure begitu ya. Kita jadi pesimis, dan bacaan saya mah belum bagus. Ya terus gimana agar saya mendapatkan kedudukan yang layak di surga nanti? Bapak Ibu rahimakumullah, di hadis yang lain Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Rasulullah menyampaikan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Betul bahwa orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang pandai berinteraksi dengan Al-Quran, kelak di akhirat ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat yang mulia. Begitu. Walladzi yaqra'u wa yata'ta'u, ya. Dan adapun orang yang membaca Al-Qur'an kemudian terbata-bata, falahu ajrani, maka baginya 2 kebaikan. Bagi mereka yang membaca terbata-bata, maka baginya 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama kebaikan membaca, dan kebaikan yang kedua adalah kebaikan mempelajarinya. Tetapi jamaah rahimakumullah, Allah yang maha sayang, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha segalanya kepada kita. Kebaikan Al-Quran itu tidak sedikit. Kebaikan Al-Quran kalau dikatakan tadi misalnya dalam hadis yang barusan, itu 2 kebaikan bagi yang membacanya terbata-bata. Karena sesungguhnya di hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan, menjelaskan, menguatkan bahwa kebaikan membaca Al-Quran itu, 1 huruf Al-Quran yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 10 kebaikan bagi yang membacanya. Ya, 1 huruf yang kita baca, maka bagi kita 10 kebaikan. Dan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan melipat gandakan kebaikan yang 10 barusan. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakinna alifun harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Berapa ayat Al-Quran yang kita baca hari ini, maka insya Allah Allah akan melipat gandakan kebaikan dari setiap apa yang kita baca.
Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca kelak menjadi syafaat di yaumil akhir. Syafaat itu ketika tidak ada lagi yang bisa kita andalkan dari amal kita, maka insya Allah Al-Quran akan datang menyelamatkan kita. Al-Quran akan menjadi saksi bahwa kemudian di dunia dulu kita pernah berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan interaksi kita dengan Al-Quran sangat dekat, interaksi kita dengan Al-Quran sangat intim, sehingga kemudian Al-Quran menjadi syafaat dan Allah melayakkan kita untuk masuk ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya, kalau membaca Al-Quran itu adalah skill, kalau membaca Al-Quran itu adalah kemampuan, maka sama seperti halnya kemampuan yang hari ini Allah berikan kepada kita, sama seperti halnya skill yang Allah titipkan kepada kita hari ini. Skill itu, kemampuan itu kita akan menjadi ahli kalau kita melatihnya, kalau terlatih. Tapi kalau kita ingin menguasai satu skill, satu kemampuan, satu kompetensi, tapi kemudian kita tidak latihan, tidak membiasakan, maka tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah terbiasa. Maka, mari kita membiasakan diri kita. Gitu ya. Mari kita membiasakan lidah kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sudah Allah janjikan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan telah kami mudahkan Al-Quran untuk mengingatku, kata Allah, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Tidakkah kalian termasuk orang-orang yang berfikir? Banyak contoh orang-orang yang hafal Al-Quran, baik di umur belia, bahkan di umur usia lanjut, yang baru hafal. Itulah bukti Allah mudahkan Al-Quran kepada kita. Banyak orang-orang yang hafal, bahkan hafal Al-Quran di tengah keterbatasannya. Misalnya buta, atau pernah viral di zamannya waktu itu, Ananda Fajar, dia yang lumpuh, bicaranya tidak lancar, tapi dengan kehendak Allah, yang bersangkutan bisa menghafal Al-Quran. Itulah bukti, itulah penegasan dari Allah, dan Allah mengulangi beberapa kali di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kalau kita mau, kalau kita membiasakan diri kita, insya Allah kita bisa. Dan mudah-mudahan sekali lagi, Al-Quran yang senantiasa kita baca, Al-Quran yang kemudian kita terus berinteraksi dengannya, kita memahami artinya, kita berusaha untuk mengamalkan isinya, kelak menjadi syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qimus shalah.